Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semut, semoga selalu dalam keadaan bersyukur. Syukur adalah gula, bahagia adalah semut. Tentang tujuan hidup, saya sudah beberapa kali bikin video dan saya ucapkan bahwa tujuan hidup saya saat ini, nggak tahu nanti kalau berubah, tujuan saya adalah bersyukur, hidup berterima kasih. Yang kedua adalah gimana caranya saya bisa mencintai Kanjeng Nabi dan itu terwujud dalam keseharian. Dari tujuan hidup itu, dari tujuan dua itu, kalau saya menjalani dan melakukan dua tujuan hidup itu dalam keseharian, dalam hari-hari, apa yang saya lakukan itu adalah syukur. Apa yang saya lakukan adalah wujud cinta Kanjeng Nabi. Kalau saya sungguh-sungguh ke situ, fasilitas itu akan datang. Fasilitas untuk mewujudkan dua tujuan itu akan datang. Misalkan ya dalam bentuk apapun fasilitas, ya hidup sendiri itu adalah fasilitas. Hidup, usia panjang, terus kesehatan, pasangan, anak, keluarga besar, rumah, skill tertentu, teman, itu adalah fasilitas-fasilitas untuk menuju dua tujuan tadi. Jadi kalau memang dua tujuan tadi adalah menebarkan manfaat, dan ya pasti menebarkan manfaat kalau hidupnya bersyukur dan cinta Kanjeng Nabi. Kalau ya sabar, ya bertutur kata yang halus, sopan, memenuhi janji, dapat dipercaya, itu kan menyebabkan manfaat. Paling enggak kalau enggak manfaat, tidak ngerepoti orang lain gitu. Kalau itu dilakukan sungguh-sungguh, itu fasilitas akan datang. Saya malah berharap ya, ketika saya jauh dari rasa syukur, jauh dari jalan mencintai Kanjeng Nabi, ya saya malah berharap fasilitas itu lepas dari saya. Akan sangat bahaya, akan sangat membahayakan diri saya sendiri. Menurut saya, kalau saya hidup tidak bersyukur, saya jauh dari Kanjeng Nabi. Jauh dari Kanjeng Nabi berarti ya jauh dari Tuhan gitu. Kok masih difasilitasi, itu kan malah bahaya. Kalau saya lepas, saya menyimpang jauh dari dua tujuan itu, saya malah ngapain hidup, mending enggak hidup aja daripada hidup tapi jauh dari dua tujuan itu. Tentang fasilitas tadi, kalau kita intinya adalah kalau saya atau kita atau saya mempunyai tujuan dan saya serius dengan tujuan itu, sungguh-sungguh berusaha dengan apa yang ada dalam diri, dengan hidup yang ada, dengan rumah yang ada, dengan keluarga yang ada, dengan semua yang ada ini disyukuri dan ditujukan untuk menuju syukur dan cinta Kanjeng Nabi, itu fasilitas itu akan datang. Tujuan yang sungguh-sungguh, dijalani sungguh-sungguh, fasilitas untuk menuju ini itu akan datang. Itu yang saya yakini saat ini. Jadi misalkan saya contohkan saya dulu. Saya cerita waktu SMA itu lulus SMA, 2 tahun kerja, terus baru kuliah malam biar siangnya bisa kerja. Nah itu di tahun pertama ya terseok-seok gitu ya. Akhirnya bertujuan gimana caranya cari beasiswa, cari apa, gimana caranya biar bisa berhasil untuk kuliah, itu gimana caranya lah, entah kerja, entah apa. Saya kuliah malam agar siangnya bisa kerja. Setelah itu akhirnya ketemu saudara, ketemu teman, ketemu guru yang baik membantu, ketemu Pak D yang tetangga rumah, nggak tahu kalau itu adalah Pak D saya. Itu di dekat tempat saya kuliah. Akhirnya ikut Pak D, ikut bantu di situ, ikut ngerepoti dan dididik. Selain dikasih tempat tinggal, dikasih makan, juga dididik disiplin. Saya terbentuk di situ disiplinnya. Itu adalah fasilitas-fasilitas menuju tujuan kuliah tadi.
saking niatnya, meskipun sudah 2 tahun lepas, ada info dari guru. Saya punya guru bahasa Mandarin, Bu Tini namanya. Saya lama nggak nyambung. Bu Tini itu menginfo saya, Ron, ini ada lowongan beasiswa, ada tes bukaan beasiswa, mau cobaan gitu. Itu setelah 2 tahun lulus ya, akhirnya nyoba bisa. Itu kan bentuk fasilitas juga. Nah, ketika itu sudah, akhirnya bisa kuliah malam, dan seperti itu tadi, ketemu Pak D, ketemu apa. Terus ketika semester 1 saya kuliah malam, siangnya kerja. Terus saya mikir, kok gini, kok saya tujuannya ke Surabaya ini untuk kuliah, tapi kok sedikit jam kuliahnya, kok banyak kerjanya. Waktu itu saya kuliah di galon, di warung kopi, nyeles, apa aja dilakukan lah. Setelah itu nyobalah saya tak memperbaiki nilai, nanti ngajukan entah beasiswa entah apa, mencoba mendekati guru, lalu cerita kesulitan saya seperti ini. Akhirnya dibantu, saya bisa magang di kampus. Itu 1 jam dibayar 5.000 kalau nggak salah waktu itu, tahun 2010, 11-12, 10 masuk, setahun kuliah malam, setelah setahun kuliah malam berikutnya itu kuliah pagi. Gimana caranya untuk menutup biaya kuliah? Ya tadi itu, dapat fasilitas magang. Oke, setelah cerita ke guru, akhirnya bisa magang, dibayar 1 jam 5.000. Kan meskipun kuliah siang itu kan paling 4 jam maksimal, pagi terus nanti siang terus nanti sore, atau entah 2 mata kuliah entah 3 mata kuliah, kadang-kadang juga cuma 1. Di sela-sela itu magang. Dulu magang di PAK, kemahasiswaan, terus magang di Perpus, terus di Prodi Bahasa Mandarin. Nah, ketika di Prodi Bahasa Mandarin itu fasilitas datang lagi. Waktu itu ada native, ada orang Tiongkok yang S2 jurusan pengajaran bahasa Mandarin. Mereka magang di kampus Universitas Widya Kartika. Saya kuliah di situ, jurusan bahasa Mandarin. Nah, magang di situ 3-4 bulan apa ya, sekitar 4 bulan. Nah, tinggal di mes, jarak antara mes dan kampus itu mungkin 2 kilo apa 3 kilo. Itu butuh antar jemput ya, karena di kampus fasilitas untuk mobilnya terbatas, jadi saya ditugasi untuk antar jemput itu. Waktu itu saya nggak punya sepeda, gimana caranya, akhirnya kan punya teman, bisa pinjam teman, bisa apa, nanti bisa diisi bensin. Saya misalnya magang dapat 1 jam 5.000, terus antar jemput itu dapat tambahan lagi ya, saya bagi dengan teman saya yang saya pinjami motornya itu. Yes, intinya berjalan lah gitu. Jadi kesungguhan belajar tadi itu mendatangkan fasilitas-fasilitas yang tidak saya duga, yaitu pertolongan lah. Kalau saya menilai fasilitas itu adalah pertolongan, ya mungkin saya yakin itu adalah salah satu doa ibu, salah satu doa keluarga, salah satu doa-doa gitu. Bentuk pertolongan dari doa itu adalah ya teman-teman tadi di sekitar saya itu. Dalam hati kesungguhan itu adalah pertolongan juga gitu. Nah, akhirnya kuliah itu akhirnya bisa jalan, bisa sampai selesai ya, meskipun ada kendala lah, sampai 5 tahun. Nah, ini saya sekarang di Rembang itu beberapa kali ketika ketemu teman atau mungkin anak SMA atau orang tua yang punya anak SMA itu, saya coba menggali itu
anaknya benar-benar niat nggak, benar-benar ada keinginan nggak untuk melanjutkan kuliah. Kalau pengen, ada niat, dan dia memang suka belajar dan kendalanya adalah di biaya, saya punya kenalan lah, informasi, bisa membantu informasi di mana bisa mendapatkan beasiswa. Itu saya gali, terus saya informasikan seperti itu. Kalau ada tetangga atau ponakan atau anak yang punya niat untuk kuliah dan ada benturan biaya, saya paling tidak bisa membukakan informasi di mana sih beasiswa untuk membackup biaya itu. Ada beberapa teman juga yang dapat bidik misi di tempat kerja saya itu, malah ada beberapa 2 atau 3 orang yang dapat beasiswa bidik misi. Ya niat tadi, karena niat bisa. Saya aja kuliah, lulus SMA 2 tahun baru bisa kuliah. Ya kalau memang, ya tadi, kalau memang ada niat, ya ada jalan gitu. Terus tentang tadi fasilitas, kalau kita punya visi yang jelas, tujuan yang jelas, fasilitas akan datang. Saya melihatnya di Gus Ikdam, contoh yang semua orang tahu gitu ya. Gus Ikdam, sebaran manfaatnya itu kita rasakan. Saya aja yang belum pernah ke sana secara langsung, lihat via YouTube itu ya merasakan manfaatnya, adem, damai, itu merasakan lah. Dari manfaat itu yang sampai di saya, ya kayaknya banyak juga orang-orang lain yang menyimak via YouTube itu merasakan itu juga lah. Dalam diri Gus Idam, kita kan bisa melihat kesungguhan beliau dalam menyebarkan ajaran Kanjeng Nabi itu, kesungguhannya itu bisa kita lihat, bisa dari cerita-ceritanya ketika betapa seringnya Gus Ikdam berbesmili atau terharu ketika menceritakan tentang Kanjeng Nabi, atau ya beliau jarang tidur ketika mungkin ada undangan kemana-mana, malam Selasa tidak pernah ditinggalkan, malam Jumat nggak pernah ditinggalkan. Itu kan bentuk kesungguhan untuk mengajar, ada visi yang jelas untuk gimana caranya biar hidup bahagia caranya dengan mencintai Kanjeng Nabi dan terinternalisasi dalam keseharian hidup itu seperti apa. Terus beliau jarang tidur, banyaklah pengorbanan untuk yang dilakukan untuk visi itu. Lah, dalam kesungguhan menjalankan visi itu, fasilitas kan datang dalam bentuk teman, dalam bentuk guru yang mendukung. Ketika Gus Idam lagi lepas kontrol, kan ada beberapa video yang beliau cerita lepas kontrol, sering kudu marah, kudu ngantemi wong, dan sering beliau ceritakan juga. Terus ada guru sepuh yang diam-diam memberi nasihat tanpa mau menunjukkan siapa dirinya, mungkin lewat temannya Gus Idam atau siapa. Itu kan bentuk fasilitas. Terus apalagi kayak mobil, kayak ketenaran atau apa, itu kan datang dengan sendirinya, tanah apa, semua fasilitas itu datang karena kesungguhan untuk tujuan tadi, untuk tujuan menebarkan cinta kasih Kanjeng Nabi tadi gitu. Kalau refleksi ke saya sendiri, saya sekarang ya wis alhamdulillah gitulah, saya mencoba berusaha hidup berterima kasih, bersyukur, terus cinta Kanjeng Nabi itu ya saya punya istri yang baik, saya punya anak yang pintar, saya punya dikasih gubuk di Rembang. Saya bisa di Rembang ini adalah fasilitas. Kenapa kok di Rembang, kenapa kok, kan pasti ada alasan untuk saya di sini tuh. Saya ada manfaatnya di sini, ya harusnya ada gitu ya. Saya berusaha menggali itu, saya bisa bermanfaat apa di sini. Dan nanti dalam bentuk
kalau saya sungguh-sungguh di tujuan itu, saya nggak usah mikir fasilitas akan datang sendiri. Ya asal saya sungguh-sungguh tadi, sungguh-sungguh bersyukur, sungguh-sungguh mencintai Kanjeng Nabi. Kalau saya membelok dari itu, saya berharap malah fasilitas saya lepas gitu. Bahkan hidup saya lepas saja daripada saya hidup tapi tidak bersyukur dan tidak mencintai Kanjeng Nabi. Begitu. Ya, terima kasih sahabat semut, semoga selalu dalam keadaan bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.